saya Henny Pridia. Seraya di rumah aja karena lagi masih pandemi COVID-19 ini, kita akan temukan beberapa hal menarik di Inspirasiku. Banyak hal seru selain memasak bersama saya hari ini, kita juga akan temukan beragam hal lain yang lebih menarik lagi di Inspirasiku. Inspirasiku, kolaborasi antara Idearan dan Siaga. Hari ini kita lihat banyak ini bumbu-bumbunya. Kita akan memasak rawon, makanan kebanggaan orang Jawa Timur. Nah, kita lihat di sini ada jeruk purut, ada serai, kemudian ada merica, ketumbar, kunyit, lengkuas, kemudian ada jahe, bawang putih, kemiri, bawang merah, dan ini yang merupakan salah satu bumbu paling harus ada di dalam kita membuat rawon, yaitu keluak. Keluak ini sudah saya keluarkan. Kita lihat di sini dagingnya sangat tebal. Kemudian kalau misalnya kita tidak puasa, kita bisa cicipi. Jangan cicipi keluak yang agak pahit, karena kalau pahit berarti dia mengalami proses fermentasi yang terlalu lama. Kemudian sebagai pelengkapnya ada bawang goreng, ada toge pendek, ini juga yang bikin tambah enak, ada telur asin, ada sambal terasi, dan ini ada dagingnya. Dagingnya juga kita bisa lihat, kita bisa pilih. Kalau rawon sih saya paling suka daging yang tidak hanya daging aja, tetapi daging yang ada urat-uratnya, sehingga dia makin berminyak. Daging ini biasa kita sebut adalah daging bagian sandung lamur. Tetapi sekarang untuk rawon itu juga bermacam-macam. Ada yang bisa dari iga, atau ada yang bisa dari buntut sapi. Nah, sekarang kita buat bumbunya dulu. Bumbu rawon itu bisa dibilang hampir mirip seperti soto, hanya dia menambahkan dengan keluak, sehingga nanti larut kuah dari rawon akan menjadi hitam. Ini bumbunya yang sudah jadi semua bahan-bahan ini kayak merica, kemudian si ketumbar, si kunyit, bawang putih, jahe, lengkuas, kemiri, dan bawang merah ini kita blender menjadi satu. Setelah itu, setelah di blender, bisa pada saat ditumis akan kita tambahkan dengan keluak ini. Ya, kita mulai menumis aja dari bumbu-bumbu yang udah jadi. Oh ya, saya agak lupa tadi, ini tambahannya adalah daun bawang. Nanti daun bawang ini akan ditambahkan pada saat si kuah sudah hampir matang, sehingga si rawon makin jadi tambah harum cita rasanya. Kita tumis dulu bumbu halusnya. Ini kita singkirkan dulu sebentar. Kemudian ini kita masukkan dulu ininya, kompor. Ini serainya mana tadi? Serai. Ini adalah biasanya bumbu-bumbu daun, rempah daun, tidak kita blender menjadi satu, tetapi nanti akan kita tumis. Kita tumis dulu. Ini panaskan minyaknya. Sedikit aja, antara 1 sampai 2 sendok makan. Ini si bumbu si keluaknya ini sebaiknya
kita tambahkan dengan air dan kemudian kita haluskan seperti ini. Ini sudah direndam di air panas tadi. Ada beberapa macam sajian dari rawon. Yang terkenal memang rawon di satu daerah namanya Nguling. Di situ penjualnya itu berjualan rawon khas karena dagingnya bukan daging sandung lamur, tetapi dia menggunakan iga. Nah, kemudian ini sudah panas si bumbunya, si minyaknya. Kita akan tumis sebentar sampai berbau harum. Ini kemudian kita juga bisa tambahkan si keluaknya ke dalam bumbu ini. Ditumis bareng-bareng supaya nanti rawonnya jadi makin sedap. Tunggu dulu sampai harum, karena kalau nggak harum nanti si kuah rawonnya akan berbau langu. Ini sudah mulai harum. Kalau lagi puasa gini sambil numis-numis makanan, bawaannya selalu pasti pengen makan. Oke, ini sudah harum. Kita matikan. Kemudian kita akan merebus daging dan bersama bumbu tumis ini. Bentar. Ini pancinya, kita masukkan airnya. Kemudian kita bisa masukkan dagingnya.
kemudian kita bisa masukkan juga bumbu tumisnya. Tadi saya belum tambahkan garam karena garam itu biasanya ditambahkan terakhir untuk mengkoreksi rasa. Ini kita aduk, kemudian kita akan menunggu sampai rawon ini matang. Supaya bumbunya meresap sempurna, biasanya direbus sekitar 1 jam. Sehingga si bumbu rawon ini akan meresap sempurna ke dalam si daging-dagingnya. Kemudian gunakan api kecil supaya si kuahnya ini bisa terekstraksi secara sempurna dari kuah kaldu daging. Oke, kita tunggu ini. Kemudian oh ya, saya juga ada ini sebetulnya ini yang dinamakan sebagai keluak. Keluak itu adalah pohon dari buah kepayang. Mungkin pernah dengar ada yang namanya mabuk kepayang. Nah, mabuk kepayang itu bisa dibilang kayak kita memang mabuk merindukan seseorang atau mabuk karena hal-hal tertentu yang membuat kita sangat senang dengan orang tersebut atau benda tersebut. Nah, kenapa dibilang mabuk kepayang? Karena ya asalnya dari si buah keluak ini. Jika dimakan pada saat dia masih mentah, ini sebetulnya sudah mengalami proses fermentasi dengan dilaburi oleh abu gosok dan kemudian didiamkan selama seminggu di dalam suatu tempat tertutup sehingga buah di dalam biji keluak ini tidak akan menjadi racun. Jika dimakan pada saat belum difermentasi dengan si abu gosok tadi, itu yang akan membuat si buah keluak ini menjadi racun. Makanya dibilang orang istilahnya adalah mabuk kepayang. Selain itu pastinya mungkin kita sekarang sudah lebih enak di Indonesia karena sudah makin banyak produsen-produsen yang membuat bumbu-bumbu siap pakai. Salah satunya ini ada merek ini bumbu rawon. Kemudian atau kalau misalnya kita ternyata tidak bisa menemukan bumbu rawon, ada juga beberapa merek lainnya yang mengeluarkan bumbu rawon yang sama. Tetapi jika memang dalam keadaan darurat dan tidak menemukan bumbu rawon, Anda bisa memakai bumbu soto yang kemudian Anda tambahkan dengan si buah keluak tadi. Nah, ini sudah mulai mendidih. Ini akan kita tunggu terus sampai dengan api kecil sampai si buah keluaknya ini, si kuahnya ini akan meresap sempurna dan terutama si dagingnya menjadi empuk. Ya, ini. Kemudian nah, ini saya sudah punya yang udah jadi. Si sayur rawonnya, kemudian kita bisa taburkan dengan ini tambahan supaya lebih cantik. Dan kemudian kita bisa sajikan dengan ini, dengan bawang goreng. Nah, ini yang harus ada adalah toge pendek. Toge pendek itu sebetulnya sama seperti toge biasa, hanya dia dipanen pada saat dia berasal dari kacang hijau yang dipanen sebelum menjadi toge beneran. Kemudian yang juga tidak boleh lupa adalah telur asin seperti ini.
pilih yang kuningnya sangat masir, warnanya oranye. Kemudian kadang-kadang kalau misalnya dia sangat masir sekali, akan kelihatan minyak-minyak di dekat si kuning telurnya. Nah, ini adalah sajian yang cocok sekali untuk si rawon. Jika ingin, rawon ini juga bisa disimpan, kemudian dimasukkan ke dalam, ditunggu dingin untuk kemudian dimasukkan ke dalam freezer, dan kemudian bisa kita buat jadikan sajian untuk pada saat sahur, atau kemudian beberapa hari kemudian jika memang punya waktu berlebih untuk menyiapkan beragam masakan yang Anda suka. Ini dia. Ini sebelumnya saya bisa masukkan ini juga, daun jeruk, kemudian si serainya. Tunggu terus selama 1 jam sampai si larutannya berkurang dan dagingnya empuk. Jika airnya kurang, Anda bisa tambahkan juga dengan air panas kembali. Dan kemudian terakhir adalah mengkoreksi rasa dengan si garam. Silahkan, selamat menikmati, sampai bertemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.